Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Bersama ini kami dari gugus tugas kesehatan akan menyampaikan beberapa hal terkait adanya penambahan kasus di Indragiri Hilir. Untuk itu kepada Bapak Dr. Alexis Spesialis Paru untuk menyampaikan terkait adanya pasien penambahan ini. Kepada Bapak Dr. Alexis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sayangi masyarakat Indragiri Hilir, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Bupati atau pimpinan pejabat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kami akan menginformasikan terkini COVID-19, situasi COVID-19 terkini di Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 7 bulan Mei 2020, di mana yang pertama informasi per hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Kabupaten Inhil terdapat penambahan 2 kasus positif COVID-19 sehingga total di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 7 kasus positif. Di antaranya 6 dirawat dan 1 meninggal dunia. 4 dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dan 2 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung. Kemudian pasien dalam pengawasan Nyonya M usia 55 tahun yang meninggal kurang lebih 3 minggu yang lalu, yang berasal dari Parit 6 Tembilahan, didapati hasil swab almarhum ini adalah negatif. Dan data terbaru saat ini pasien dalam pengawasan kita di rumah sakit itu terdapat 19 pasien dalam pengawasan, diantaranya 14 dirawat di Rumah Sakit Puri Husada dan 5 dirawat di Rumah Sakit Raja Musa. Dan PDP yang sudah kita pulangkan dengan hasil swab negatif atau hasil COVID-19 negatif sampai hari ini sebanyak 20 orang pasien dalam pengawasan. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan seluruh Indragiri Hilir adalah sebanyak 838 orang. Yang kedua, pasien ke-6 positif COVID-19 ini adalah pasien laki-laki usia 22 tahun dengan inisial ZA yang merupakan warga Kecamatan Pelangiran, adalah santri dari pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Megetan, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian berikutnya pasien yang ketujuh COVID-19 ini adalah pasien perempuan usia 16 tahun dengan inisial KH yang merupakan warga Pelangiran. Ini juga merupakan santri dari Al-Fatah Temboro, Surabaya, Jawa Timur. Pasien ke-6 dan ke-7 ini saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Raja Musa, dan 4 lainnya di Rumah Sakit Puri Husada, di mana ke-6 pasien, ke-7 pasien, ke-6 pasien yang kami sebutkan tadi dengan kondisi baik. Pasien ke-7 ini ada yang akan kita klarifikasikan, bahwasanya data yang pertama kami terima pukul kurang lebih 9 pagi tadi,
di mana data itu terlihat swabnya negatif. Pasien yang ketujuh adalah pasien KH, 16 tahun, perempuan. Kemudian setelah konfirmasi ulang dari provinsi sekitar pukul 13, ada sampel berikutnya itu dari swab kedua atau sputum itu di situ dikatakan atau tertera bahwa hasilnya positif. Maka untuk pasien nomor 7 pada saat ini sebenarnya sedang diedukasi untuk dirawat kembali di rumah sakit Raja Musa. Kemudian dengan penambahan kasus positif ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir langsung melakukan tracking kepada pasien-pasien inisial ZA dan KH. Dan dalam melakukan tracing ini, kami bekerjasama dengan Puskesmas terkait, Polres, Kodim, serta akan melibatkan seluruh tokoh masyarakat setempat. Bagi pasien yang sedang dalam perawatan, kami harap tetap selalu optimis, selalu bersemangat untuk kesembuhan. Berikutnya, tidak bosan kami dari Pemda Inhil menghimbau kepada masyarakat Inhil tetaplah tenang, jangan panik, namun tetap waspada. Kemudian lakukanlah pembatasan klinik atau physical distancing. Kemudian tahan diri, jauhi keramaian, karena orang-orang yang di luar yang kita temui adalah orang-orang yang belum tentu tidak mengandung virus atau virusnya tidak menularkan. Kemudian jika harus keluar dari rumah, mohon pakailah masker yang layak. Kemudian terapkanlah cuci tangan dengan rutin dengan sabun dan air mengalir. Kemudian lakukanlah pola hidup sehat, makan buah dan sayuran, berolahraga rutin, mengkonsumsi vitamin. Kemudian mari kita berikan dukungan untuk pasien yang positif, kemudian pasien dalam pengawasan yang dirawat sekarang, kemudian orang-orang dalam pemantauan, serta tenaga medis yang telah bekerja dengan keras. Yang penting janganlah beranggapan dan berpikiran negatif terhadap mereka. Kemudian untuk seluruh masyarakat Inhil, jika ada merasa gejala seperti demam, batuk, pilek, atau sesak napas, segeralah memeriksakan diri secepatnya ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Terakhir, marilah tetap kita bersama berdoa. Insya Allah kita diberikan kekuatan untuk melewati semua ini. Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Itulah konferensi pers pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, memastikan dari pasien 6 dan 7 tadi kondisinya sehat atau gimana, dan kenapa yang pasien 7 pagi negatif, siang positif? Itu ada metode lain atau tidak? Ya, pada dasarnya pasien 6 dan pasien 7 terakhir kita dapat informasi dalam keadaan baik, tidak ada keluhan. Dan untuk pasien ke-7 ini ada terjadi miskomunikasi, tapi kita sudah memperbaiki itu. Sebenarnya ada sekarang metode pemeriksaan sampel itu. Pertama dari swab. Swab itu diambil dari rongga di belakang hidung dan rongga di belakang mulut. Kemudian beberapa bulan ini, minggu ini, itu ada
rekomendasi untuk melakukan pengambilan sampel juga itu dahak atau seputum. Nah, jadi 3 daerah tersebut dari belakang mulut, belakang hidung, dan dari paru atau dari tenggorokan. Yang dari tenggorokan itu adalah yang dahak. Nah, ini akan dilakukan pemeriksaannya, pemeriksaan PCR. Nah, ini yang akan saling menguatkan hasil pemeriksaan tersebut. Izin Pak, untuk ini kan ketujuh pasien ini kan tadi disebutkan bahwasannya dalam kondisi yang baik. Artinya kalau kita lihat dari grafik pemulihannya, dia ini mulai sembuh atau flat saja gitu kondisi tubuhnya gitu. Oh, pasien dirawat sudah ada keluhan sedikit ya, sedikit seperti flu ringan. Jadi sekarang ini memang baik dan sudah baik gitu, sudah baik. Kalau untuk pasien yang menunggu hasil swab keluar, ada berapa pasien? Untuk menunggu hasil swab yang keluar, seluruh pasien kita sekarang ada 19 pasien dalam pengawasan. Nah, jadi 19 ini tetap kita menunggu hasil baik swab 1 dan swab 2. Mengingat banyaknya pasien positif yang berasal dari pondok pesantren yang sama, sebenarnya ada berapa jumlah santri yang berasal dari pondok pesantren tersebut yang masuk ke Inhil? Mungkin untuk pertanyaan ini saya lebih membantu Pak Zainal bisa mewakili jawabannya, Pak. Baik, terima kasih. Kita memang kesulitan untuk mendapatkan data secara keseluruhan. Namun dari data yang kita dapat, kita mendapatkan data yang diarahkan ke Provinsi Riau. Nah, dari Provinsi Riau ini kita mengkonfirmasi ke santri yang sudah kita dapatkan dari santri Al-Fatah Temboro ini. Dari daftar nama tersebut kita konfirmasi nama-nama yang berasal dari Temboro. Nah, dari nama ini kita dapatkanlah beberapa klaster ya, yaitu di Kota Baru, kemudian di Rete, di Pelangiran, dan ada juga di Kecamatan Kemuning. Dari beberapa tempat yang sudah kita klaster ini, kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi dan kita lakukan rapid test, termasuk juga kemarin dari Kuitang. Ada berapa jumlahnya Pak Sal? Yang dari Kuitang? Ada 9. 9, alhamdulillah negatif. Nah, tadi sore juga ada datang dari pondok pesantren dari Pulau Kijang. Begitu datang juga kita langsung rapid test. Ternyata sudah ada rapid test terdahulu, baru tadi pagi juga di rapid test dari provinsi tetangga dan hasilnya negatif. Nah, untuk ini tetap kami minta mereka untuk isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu, dan 1 minggu ke depan lagi kami akan periksa lagi rapid testnya. Kalau dia negatif, barulah bisa untuk beraktivitas. Satu Pak, Ya. maaf Pak, lebih spesifik yang dari Kelitang itu Pak, kalau bisa desa mana gitu atau Ya, dari Keritang itu dari wilayah Puskesmas Kertanggulu tuh. Kelitang dulu Pak ya? Ya, Puskesmas Kertanggulu. Dan hari ini karena memang ada 2 penambahan kasus yang sama, maksudnya berasal dari impor yang sama dari santri Temboro, kami mentargetkan 1 kali 24 jam turun ke lapangan untuk melacak dan langsung juga membawa rapid test untuk orang yang berada di ring 1 dan di ring 2 pasien tersebut, sehingga besok barangkali kita akan mendapatkan hasil rapid test dari 2 pasien yang dinyatakan positif ini. Banyak orang itu Pak ya? Iya. Nanti rapid test itu Pak ya? Iya. Mungkin ada yang kita tambah. Mungkin ada tambahan dari Pak Saud.
saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita menerima hasil swab dari laboratorium provinsi itu sebanyak 13 orang yang negatif. 9 orang berasal dari RSUD Puri Husada dan 4 orang dari Rumah Sakit Raja Musa, dan ini sudah dipulangkan hari ini, dan ke-14 orang tersebut sudah kembali ke rumahnya masing-masing, namun tetap dilakukan isolasi mandiri untuk beberapa hari ke depan sehingga melengkapi sampai 14 hari isolasi mandiri yang harus dilakukan di tempatnya masing-masing. Demikian tambahan. Izin Pak, untuk kelengkapan datanya Pak, yang dari Kemuning tadi bisa ini Pak, spesifik desanya di mana? Kemuning. Yang di Kemuning, dari Tanggul. Yang apa? Santri yang dari Kemoro tadi. Kelahiran ya. Nah, yang Kemuning. Kemuning. Oh, yang Ke Kemuning. Tanggulu. Nah, yang Kemuning itu di Keritang Hulu. Nanti kalau untuk kelengkapan alamatnya bisa kita informasikan dari posko kesehatan.